Baik pemirsa, sektor pariwisata tentunya menjadi salah satu sektor yang potensial dan strategis begitu ya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, pada kali ini kita akan sharing bersama Bapak Hari begitu ya terkait dengan seberapa besar pengaruhnya sektor pariwisata tersebut kepada perekonomian masyarakat, Pak. Ya, yang pertama saya sampaikan kalau kita mengkreat wisata itu berdampak pada lingkungan yang jelas. Karena dengan membuat orang datang, kita akan membuat rumah-rumah lingkungan kita menjadi lebih bersih, tidak membuang sampah sembarangan, menata depan rumah kita. Itu salah satu dampak pada wilayah kan itu. Dan itu kita sampaikan kepada teman-teman pengelola yang di wisata. Kemudian orang datang itu kan dia akan melihat, kemudian dia akan jalan-jalan. Dia mungkin capek, dia butuh minum, ya, butuh kulineran. Syukur-syukur dia kalau waktunya masih dirasa dia masih perlu nginap, dia butuh homestay, ya. Kemudian dia mau pulang bawa oleh-oleh, entah itu makanan, entah itu dalam bentuk jajanan, atau ada souvenir-souvenir merchandise. Jadi itu yang bisa berdampak pada nanti ekonomi pada masyarakatnya. Masyarakatnya boleh, masyarakat desa itu agraris, tapi di situ kita nanti tumbuhkan ekonomi kreatif, ya. Yang ibu-ibunya senang masak, punya kuliner khas, silakan sajikan ke mereka. Tuh. Karena mungkin tidak ada di tempat mereka selama ini hidup di kota ya, ada di kota besar apalagi. Jadi tolong dikeluarkan, disajikan. Dengan saya yakin itu menjadi daya tarik juga, ya. Dan itu bisa jadi semacam tujuan kangenan misalnya. Oh, saya udah lama nggak makan ayam pedas di Gumuk Mas misalnya itu. Betul, nah, betul. Itu bisa jadi tujuan. Ciri khas daerah ya, itu Pak, yang ya? harus kita tonjolkan. Betul, ya, betul. ada tape khas Mayang, ada tape khas di tempat lain, itu dia punya branding sendiri. Ada yang tape tanpa serat dan sebagainya. Betul. Jadi berlomba-lomba untuk menciptakan kreasi. Selain juga tadi merchandise dari khas masing-masing wilayah. Saya yakin desa-desa itu punya sesuatu yang bisa dijual, dibuat kegiatan, dan makanya itu nanti memotivasi anak-anak muda di sana kreatif. Nah, dia membuat kegiatan-kegiatan itu dan itu menjadikan lapangan pekerjaan juga, kan gitu ya. Betul. Nah, jadi ternyata desa itu sumber paramulnya ada desa. Selama ini kan arus urban yang orang datang setelah dia pendidikan agak tinggi nggak mau pulang ke desa. Betul. Nah, kalau itu nanti banyak wisatawan datang, akan tumbuh anak-anak kreatif. Kita memang inginnya desa-desa itu muncul anak-anak kreatif yang bisa mengembangkan desanya, mendukung pariwisatanya sekalian gitu. Betul. Bahwasanya desa juga mempunyai pengaruh yang tinggi gitu ya Pak ya dalam hal pariwisata, bukan hanya kota yang sering dikunjungi, tapi sekarang berbalik ya Pak ya, desa sering dikunjungi. Desa itu harapannya menjadikan salah satu motor penggerak ekonomi nanti di Jember ini dengan kita mencari pemuda-pemuda kreatif gitu ya. Nah, saya yakin banyak ya. Misalnya dulu kalau saya kecil ada namanya pistol-pistolan dari bunga tebu. Itu ada dulu, bunga tebu itu bisa jadi mainan, tapi sekarang kita nggak pernah lihat. Sudah terkikis zaman ya Pak ya. Sekarang ada muncul baru yang yang dulu zaman saya masih kecil, lato-lato. Nah, ternyata kan mainan-mainan itu seneng-seneng anak-anak sekarang. Iya. Nah, itu bagaimana itu muncul lagi hal-hal yang dulu pernah orang tua mainan, hal-hal yang dari lingkungan tradisional dimunculkan gitu ya, lagi. Betul. Iya. Ya itu tadi salah satu bunga tebu ya. Dulu bisa dibuat macam-macam itu. Kayak dengan pengemasan begitu ya Pak ya. Jadi di sini dapat saya tarik garis merah bahwasanya adanya pariwisata juga dapat memunculkan lapangan pekerjaan baru begitu ya Pak ya bagi masyarakat dan juga mengasah kembali kreativitas masyarakat begitu ya Pak. Baik Pak, untuk mendongkrak atau merintis kembali gitu ya Pak ya pariwisata yang sempat turun, tentunya pemerintah ini perlu adanya korelasi atau bekerja sama dengan masyarakat begitu ya Pak ya. Masyarakat atau kelompok sadar wisata yang bisa kita sebut dengan Pok Darwis. Nah, bagaimana pemerintah mengoptimalisasikan pariwisata tersebut dengan Pok Darwis yang ada di Kabupaten Jember? Jadi kami koordinasi dengan Pak Camat, kemudian mengajak Bapak-Bapak Kades, Pak Lurah, kita minta ayo kita bangun semua potensi yang ada di wilayah, di daerah itu
potensi wisatanya. Tolong dicarikan teman-teman pemuda-pemuda terutama yang kreatif yang bisa mendukung ya. Atau ada tokoh-tokoh memang yang dia punya passion wisata yang selama ini terpendam, itu tinggal dicari, diasah, kita bentuk Pok Darwis ya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan mereka semuanya. Kan yang tahu situasi di daerah kan ya masyarakat di sana. Dan wisata itu tidak harus wisata alam, yang kalau dia nggak punya wisata alam, kita bisa ciptakan wisata buatan. Contohnya sudah dimulai di beberapa desa itu, hanya selokan saja disulap, dibersihkan, kemudian ada batu-batunya dicat, ditanami ikan, ya toh, dibuat mancing, datangkan orang, tempat wisata nongkrong di situ ada warung kecil dibangun yang nuansanya alam. Nah, itu kan juga bisa jadi salah satu memancing orang datang. Kemudian ekonomi kreatif. Jadi kita bisa membuat ada anyaman di situ, anyaman tikar misalnya, itu bisa jadi wisata edukasi. Orang yang nggak tahu di kota cara membuat tikar itu bisa diinformasikan, ayo lihat cara menganyam tikar. Atau kalau pas Lebaran itu ada membuat kupat gitu. Betul sekali, mungkin tutorialnya gitu ya Pak ya. Iya, cara membuat kupat gimana. Ini ada desa untuk cara membuat kupat suplai di Pasar Tanjung misalnya, digiring ke sana, belajar membuat kupat, itu jadi paket-paket wisata sebenarnya. Jadi tidak begitu sulit ya, tinggal kita dorong kreativitas mereka untuk muncul dengan sendirinya sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya yang ada di sana gitu. Betul sekali Pak. Jadi wisata itu dapat kita ciptakan gitu ya Pak, baik alamiah atau buatan tadi ya Pak ya. Betul sekali Pak. Nah, karena beberapa tahun kemarin begitu ya Pak, tahun kemarin itu kan sempat adanya pandemi yang berhasil mematikan sektor-sektor tentunya pariwisata juga ya Pak ya. Itu tentunya menjadi tantangan dalam dinas pariwisata begitu Pak. Kemudian juga untuk mendongkrak kembali, yang mungkin tadi sudah saya pantik begitu ya. Nah, untuk saat ini Pak, tantangan yang dihadapi oleh dinas pariwisata itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita lihat satu, luasan wilayah ini kan luar biasa ya, yang bentang. Kemudian kita mencoba tadi menyemangati semua stakeholder ya, bahwa wisata itu tidak bisa bersih sendiri, kita harus kolaborasi. Mindsetnya tadi misalnya dari OPD juga bisa mendukung kami, dari semua lini teman-teman di pertanian itu bisa kita dengan wisata pertanian, kami masuk di mana nanti untuk bisa ininya. Jadi dukungan-dukungan semuanya termasuk stakeholder swasta, masyarakatnya, itu harus menyemangati bersama. Dengan kondisi sekarang sudah pandemi sudah menurun dan harapan sudah hilang. Orang kita sudah mempromosikan Jember wisata, sudah akan bergeliat dan sebagainya. Mereka akan menanyakan apa yang menjadikan Jember nanti daya tariknya, kan itu toh. Betul. Nah, kita harus semuanya bersiap-siap itu. Makanya kita mencoba koordinasi dari semua stakeholder untuk mendukung itu semuanya. Kita carikan kreasi-kreasi, dan itu tentunya nanti kita perlu ada promosi juga ya, promosi. Memang kita sudah punya branding kuat promosi, ada Jember Fashion Carnaval, ada Jember Kota Cerutu Indonesia, ada yang kemarin di tahun 2022 Jember Fishing Tourism kan gitu. Ada juga karnaval umum, ada gerak jalan tradisional Tanggul Jember. Itu sebenarnya salah satu mendongkrak kembali, mengingat kembali Jember itu sudah punya event-event yang bisa menarik orang luar datang ya. Kemudian kita membuat semacam, sekarang sudah ada namanya aplikasi Jember Kota Pintar ya. Jember Kota Pintar. Itu banyak berisi tentang informasi tentang Jember event. Kami juga di situ bagian ada Jember Tourism di situ. Nah, kami akan mencoba mempromosikan apa-apa yang menjadi unggulan-unggulan di sini supaya masyarakat tahu. Sampai di dalam aplikasi itu kita ada di sini menuju misalnya ke Rembangan tuh berapa menit bisa, kayak kita pakai GPS itu. Gmaps gitu ya? Iya, kita begini. Oh, wisata Rembangan misalnya, kita mau ke sana, panduannya aja ada berapa waktu gitu sampai segitunya. Ya, harapannya ini salah satu menjadi orang tertarik, memberikan satu kemudahan para wisatawan ya. Memang kita seringkali juga dukungan dari masyarakat sendiri. Ayo mendukung pariwisata, lokal tourism. Sekarang juga sudah mulai tumbuh di RTH itu kegiatan-kegiatan yang skalanya
mewakili satu kecamatan atau desa. Di situ ada kita bisa wisata kuliner, bisa wisata duduk nongkrong ngobrol sama komunitas-komunitas. Itu kan juga bagian dari menyemarakkan dari tumbuhnya wisata yang selama ini tidur selama pandemi kan itu ya. Betul sekali, iya. Pak. Mungkin tantangannya sekarang itu bagaimana bisa menggerakkan kembali itu ya Pak ya, Iya. dan mungkin bisa menggait atau mengajak kolaborasi bersama berbagai Betul. sektor begitu ya Iya. Pak. Baik Pak, kemudian karena sekarang berada di awal tahun begitu ya Pak ya, tentunya biasanya kalau di awal tahun tuh ada kalender gitu ya Pak, kalender wisata atau kalender event gitu kan. Nah, kiranya di Jember apakah ada seperti itu juga Pak? Namun jangan dijawab terlebih dahulu Pak, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.